Kan Bathara Kala itu termasuk di Bathara. Kita ada bermula dari persepsi orang yang subjektif, terus muncul pertanyaan, apakah Bathara Kala itu jahat dan mewakili pemimpin atau sebagai pemimpin atau dewane kejahatan. Nah itu yang salah kaprah. Wong dewa kok kejahatan ini tidak ada. Aneh, itu kontroversi dan kontradiktif gitu dengan peran dewa sendiri. Makanya itu tadi, seperti itu penilaian subjektif dan tidak sesuai dengan konsep yang sesungguhnya. Bahkan fakta. Kenapa saya katakan fakta? Ya ternyata memang fakta. Karena saya dulu sebelum kenal dengan beliau Bathara Kala, belum pernah bertemu, terus pernah diberikan kanugrahan Kala Cakra dari beliau itu, ya saya belum bisa menyimpulkan. Saya nggak berani menuduh beliau itu jahat atau pemimpin dari dunia kegelapan, saya nggak berani. Cuman penuh tanda tanya, apa sih yang sesungguhnya terjadi dan apa yang sebenarnya ada. Begitu ketemu beliau ya saya jadi paham, oh ternyata Bathara Kala itu ya istilahnya itu lembaga yudikatif yang menjadi penegak hukum. Nah kalau dalam kehidupan kita ada hukum positif. Kalau dalam dunia secara universal ini, dalam universe ini ya adanya hukum tata keseimbangan alam. Orang yang hidupnya itu sesuai sejalan dengan hukum tata keseimbangan alam, itu disebut orang yang selaras dan harmonis dengan apa? Dengan alam semesta ini. Makanya hidupnya itu selalu kesinungan, kabejan, keselamatan, ya kan. Jadi Bathara Kala itu hanya memberikan hukuman pada orang yang tidak selaras dan harmonis pada hukum alam. Apakah seperti itu jahat? Kan enggak. Justru menegakkan kebenaran kalau dipikirin. Nah, sekarang kan jadi paham kan. Nah, kenapa beliau juga tumitah ing Ngalam Mercapada sebagai putra Bathara Guru, ya seorang kepalanya para dewa, ya karena tugasnya itu seperti itu. Dan esensi Bathara Kala sebagai waktu kala, ya. Kala itu kan kala, waktu. Nah, sang waktu itu punya pasangan, tempat. Pasangannya siapa? Bathara Kala. Betari Durga, ibu-ibu, ya kan? Itu pasangan beliau. Nah, pasangan beliau Betari Durga itu tempat. Maka Betari Durga itu harus menyatu dengan Bathara Kala. Harus sinkron. Jika tidak sinkron, yang terjadi adalah sebel sial, bilahi, celaka, kehancuran. Nah, makanya kalau orang itu, kalau sekarang kita lihat banyak orang yang mengalami kesialan, sebelum angel mendapatkan keberuntungan, ya, kabejan. Ya karena apa? Timingnya itu, momentumnya itu nggak sinkron. Orang celaka itu apa yang berada di tempat yang salah, di waktu yang, ya kan? Berada di tempat dan waktu yang salah, marake wong cilaka. Makanya Bathara Kala, Betari Durga itu harus sinkronis. Itu ada sosoknya betul secara gaib, bukan hanya konsep, prinsip dan sifatnya itu hanya sebagai energi, itu enggak. Tapi sosoknya ada betul. Lah saya dapat ilmu seperti ini dari mana? Dari beliau berdua. Terus matchingnya, sinkronnya tempat dan waktu akan menimbulkan keberuntungan yang besar atau anugerah yang agung. Ini ilmunya langsung dari beliau Betari Durga. Apa saya bisa mengatakan Betari Durga itu jahat? Tidak bisa. Beliau itu hanya
hidup menetapi ketentuan alam atau tugas yang sudah digariskan Sang Hyang Wenang. Ya memang baunya memang beda dengan kita. Wangi bagi kita itu kan harum, bau-bau bunga dan sejenisnya. Kalau bagi beliau beda. Ya kalau bagi kita baunya nggak cocok, dianggap bau busuk, bau kentut kayak gitu kan. Ya itu juga subjektif. Dalam urusan yang lebih spesifik, sama-sama wangi aja kita kadang nggak cocok. Ada yang wangi tapi bikin enek. Ya kan gitu aja kan gampangnya. Nggak usah yang ekstrim lah. Sama-sama wangi tapi kita cium bau wanginya jadi enak kayak mau muntah. Ada yang enak banget yang sampai bisa bikin kayak trans. Ya itu subjektif. Nah, kalau saya bilang Bathara Kala itu bukan sosok yang jahat. Itu ya memang menjalankan tugasnya saja. Maka orang yang tidak harmonis, tidak selaras dengan hukum tata keseimbangan alam, itulah orang-orang yang memenuhi syarat untuk dimakan. Beliau. Gitu. Wah, luar biasa. Jadi tidak akan makan orang yang baik, orang yang selaras. Saya aja diberikan beliau pusaka Kalacakra itu karena dulu saya ngakoni untuk berusaha menjadi orang yang selaras harmonis dengan alam, walaupun mungkin kadarnya aja yang untuk 100% kan kayaknya nggak mungkin ya, tapi kita harus berusaha supaya kadar atau persentase keselarasan kita itu makin meningkat gitu. Kalau untuk menjadi 100% rasanya nggak mungkin, kecuali binatang dan tumbuhan. Jadi kita jangan sombong. Manusia itu nggak mungkin selaras harmonis dengan hukum tata keseimbangan alam 100%, nggak mungkin. Itu hanya bisa dilakukan oleh bangsa binatang, tumbuhan, bahkan mungkin termasuk lelembut. Mereka tidak akan, nggak ada lelembut itu bohong. Di depan kita ngomong ya, di belakang tidak, nggak ada seperti itu. Itu hanya ada di dalam diri manusia. Jadi lelembut itu kalau sudah benci ke seseorang ya dia di depannya benci, di belakang benci. Nggak mungkin di depannya menjilat baik kayak gitu, terus di belakang enggak. Itu munafik sebenarnya hanya ada di dalam diri manusia. Makanya kita itu jadi orang kalau paham seperti ini jadi tidak mau sombong, apalagi menganggap bangsa lelembut itu makhluk yang jahat, yang lebih rendah dari kita. Kita nggak akan melakukan seperti itu. Aplikasi hablum minal alamin ini untuk Islam. Mas Niki Panci 2 tahun setelah corona mendalami Lemuria, Atlantis, peradaban Agung Swantoro. 1 tahun ini sudah memulai saya mendalam kembali pakem wayang Purwo Saestu, dan ya medianya ya paling sementaranya kalau yang melalui yang apa yang sudah saya punya, sama yang paling enak memang dari YouTube ya. Kemudian saya meyakini saya juga dibimbing oleh leluhur kawula. Ada satu teman ngaten Kang Mas, dan Kang Mas saya sebenarnya sudah menjawab, dan saya pun hanya meyakini 100% gitu ya. Hanya karena saya diawali dari keluarga pesantren kan diksinya diksi Islam Arab ya, itu ayat Al-Quran. Tetap itu belum bisa untuk, dan mungkin tidak akan bisa hilang ya karena sudah inherent ya. Tapi leluhur melalui sukmo kula atau melalui rohani kula menyampaikan bahasanya jenenge pakem wayang Purwo itu pertama adalah kitab sucine wong Jawa. Nah kula saya meyakini. Yang kedua, semua tokoh yang diceritakan di wayang pakem wayang Purwo yang sekarang udah hanya dimitoskan, hanya sebagai tontonan, entertainment dan sebagainya, itu semua benar-benar real, nyata, ada sosoknya, ada tokohnya atau ada zatnya ya, ada kisahnya, kemudian ada tinggalannya, ada keilmuan. Nah kalau saat derenge mangke tangga tentang Dewa Ruci, karena kemarin memang saya harus ngaji tentang Dewa Ruci, jawabannya itu tadi soal Kang Mas yang 2 hal niku riyen yang tadi kula wentah Mas, yang dari mungkin ratusan tahun atau mana yang ditangkap Mas Mahfud apa Dewa Ruci? Kalau dari saya pernah melihat Ki Mantep Sudarsono menjelaskan sekitar beberapa tahun yang lalu, tapi memang saya belum mendalami secara detail, tapi tetap aja kemudian nulis di buku wayangan yang
tapi sudah lama sekali saya juga tidak menelaah lagi. Salah satunya jelas tokoh utama, kisah utama adalah Dewa Ruci. Ya, Dewa Ruci itu sukmo sejatinipun Gusti Brahmasena Werkudara yang kemudian setelah pinanggih beliau yang rambutnya masih terurai awut-awutan akhirnya digelung. Itu proses kalau orang Islam waktu itu Dr. Raja menjelaskan syariat Brahmasena syariat Werkudara tarekat, Gusti Begawan Bima itu hakikat. Nah, ketika beliau Gusti Begawan Bima suci makrifat. Jadi sudah manunggaling kawula Gusti. Ngaten niku Mas. Tapi waktu itu saya kan masih bahwa ini masih dominan ini epos ya atau cerita, kisah yang memang filosofi. Tapi untuk saya meyakini bahwa itu kejadiannya nyata, tempatnya ada, sosoknya ada, dan itu leluhur kita wong Jawa ya kurang lebih baru 2 tahun meyakini. Dan itu Kamas. Dan itu kejadian itu terjadi di masyarakat orang Jawa. Leres, tidak hanya di India. Tokoh ya, tidak ada tokoh. Sedangkan wayang sendiri sekarang mulai banyak orang terbuka bahwa wayang itu sesungguhnya sentrumnya Nusantara, karena itu dimulai saat daratan ini masih menyambung. Dan makanya sampai di nyambungnya itu dari India, Asia, Indonesia, kemudian sampai ke Australia bagian utara. Itu kan ada yang suku aborigin itu juga di guanya ada ditemukan gambar wayang. Di Australia ya, suku aborigin. Makanya dulu sebenarnya daratan ini nyambung sebelum ada apa namanya itu Atlantis ya, di apa pencairan kutub atau ada Atlantis sebagian tenggelam. Itu nyambung dan sentrumnya itu ya di wilayah yang sekarang jadi Nusantara atau Indonesia. Apakah itu yang disebut? Nah, makanya di Indonesia wayang di Nusantara ini komplit, ada Punokawan yang tidak ditemukan di lain tempat. Dan Punokawan itu sebenarnya menurut penglihatan saya pribadi, sosoknya gaib itu memang ada. Termasuk kayak di Lurah Semar itu memang ada, Punokawan itu ada. Nah, kalau kita itu punya patung Punokawan itu kadang dapat energinya. Kayak kita dulu itu ada di Ruang Tengah itu beli patung Punokawan 1 set di Pasar Triwindu Solo kan. Setelah beberapa lama itu sekarang udah energinya powerful karena mungkin itu karena kita yang nyambung dengan energi Punokawan, dan di sini ada media yang representatif untuk Punokawan, ya disitulah energi itu bisa juga mancing. Fungsinya apa? Ya kalau Punokawan kan pamomong. Ibaratnya nek pamomong kuwi wong ngesot ning posisine ana nang dhuwur. Nah, ngesot ning posisine ana nang dhuwur. Bisa dibayangkan, dia ngesot di lantai tapi sebenarnya dia posisinya justru di atas. Ya itulah keseimbangan. Coba sekarang kita bayangkan kalau orang yang momong itu juga berkuasa penuh. Posisinya pamomong itu tidak ngesot tetapi di atas, jadi apa? Yang terjadi justru ketidakseimbangan, adanya monopoli kekuasaan, dari hulu ke hilir dikuasai, ibaratnya gitu. Tapi karena pamomong menempatkan diri menjadi abdi orang yang dimomong, tetapi kekuatan nasihatnya, kekuatan pamomongnya ada di atas para kesatria yang dimong. Makanya di situ balance. Kenapa ada seperti itu? Ya ini karena di dalam spiritual Jawa itu memang harus seperti itu. Ini kalau di tradisi Tiongkok mungkin ada Xingzang. Ya kan? Itu kan keseimbangan energi balance. Ini kita juga di Jawa ini ada konsep pamomong Punokawan ini sebenarnya itu gambaran dari keseimbangan yang kita pegang prinsipnya. Jadi tidak ada monopoli kekuasaan. Jadi ibaratnya itu yudikatif ya legislatif ya. Nah, itu jadi menjadi penasihat eksekutif. Kan begitu. Coba kalau sekarang diberi kekuasaan, sekarang gini aja. Apa yang terjadi ketika DPR MPR itu diberi kekuasaan melebihi presiden? Apa yang terjadi? Hilang, fungsi presiden hilang.
kalau Pamomong itu diberi kekuatan dan kekuasaan melebihi kesatria yang dimong, maka kekuatan kesatria udah nggak ada artinya apa-apa. Iya kan? Ini sebenarnya konsep yang sangat ideal. Dalam kehidupan ini semua serba balancing. Nah, kalau yang lebih mendalam lagi, apakah ini sebagai penjelasan ketika memang sebagai wujud Pamomong itu Ki Lora Semar yang dengan digambarkan ataupun terwujud, tapi di dalam tataran Jagat Gumelar ketika alam pelangi terus menemui adalah Gusti Sanghyang Bathara Ismoyo, yang memang beliau adalah putra dari penepat Gusti Sanghyang Wenang. Sanghyang Moho Wenang. Apakah seperti itu gambarannya? Ya bisa dikonsepkan seperti itu karena apa? Ya Sanghyang Moho Wenang itu kan kemudian menciptakan entitas kadewatan. Mungkin kalau di dalam Islam itu menciptakan malaikat. Ya cuman memang secara esensial secara teknis beda. Secara teknis beda. Nah kalau kita ini dalam spiritual Jawa itu sebenarnya tapi ini kalau kita lanjutkan melebar jadi bukan membahas tema pewayangan lagi ya. Jadi kita bahas lain waktu aja. Tapi yang jelas kalau entitas kadewatan itu kan punya kemampuan sendiri-sendiri atau spesifikasinya ada. Saya dulu tidak percaya dengan adanya entitas dewa itu apakah benar ada apakah enggak. Jadi saya tetap pegang prinsip ngelmu itu kudu kasunyatan. Ya makanya agar kita bisa melihat bukti ya kita coba melakukan jalan spiritual sing pener lan pas. Kalau nggak bener nggak pas ya tangeh lamun. Mustahil kita akan melihat bukti selain halusinasi kan. Makanya kita tempuh sik bener lan pas agar supaya bisa membuktikan bahwa ngelmu Jawa itu memang dasar itu ilmu kasunyatan, bukan keyakinan. Nah di situ saya mulainya kan tetap kuncinya dari leluhur kan, akses masuknya. Kalau kita sudah bisa interaksi komunikasi dengan para leluhur, dimulai dari leluhur kita, terus makin meningkat, makin leluhur agung. Nah kita akan makin dikenal leluhur, maka itu akan terus dinamis berkembang. Kita akan meluas pergaulan lah istilah katakanlah gitu. Kita akan makin dikenal lagi oleh banyak leluhur dari berbagai daerah, leluhur yang levelnya makin tinggi. Itu karena kita tidak duduk diam di tempat, tapi kita mau berkeliling, mau mengaturkan sembah bakti. Gak ada yang gratis, Mas. Semua harus dengan perjuangan, dengan ketulusan, meluangkan, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, biaya. Itulah yang dihargai oleh leluhur sebagai orang yang serius, tidak hanya golek penake dhewe. Nek leluhur menilai kita hanya sebagai orang yang golek penake dhewe, nggak pernah mau kemana-mana, cukup di rumah mengharap-harapkan dikenal leluhur, ya nggak mungkin. Kita bisa dikenal seorang bupati harus berprestasi dulu di kabupaten. Kita dikenal gubernur ya prestasi kita harus meningkat, tidak hanya di tingkat kabupaten tapi provinsi. Lah kalau mau dikenal presiden gimana? Ya harus berprestasi untuk negara, untuk skop yang luas. Jadi sangat masuk akal. Kalau kita mau dikenal tingkat kadewatan ya tingkatkan terus, ya kan. Perintah leluhur tidak pernah ada yang ditolak. Kita disiplin melaksanakan. Nah, begitu kita ikuti, nyatanya sampai menuntun kita ketemu entitas kadewatan secara langsung. Dan sejak saat itu ya saya tidak hanya yakin tetapi sudah membuktikan bahwa ternyata para dewa itu memang benar adanya. Dewa Siwa, Bathara itu juga saya pernah yang kalau Dewa Siwa belum pernah bicara, belum pernah, tapi melihat waktu nangkil atau doa dan sembahyang di Pura Pusering Jagat di Denpasar. Terus kemudian yang pernah rawuh ke rumah itu Dewa Wisnu pernah, sama Ido Bedara Mahadewa. Kemudian ada lagi yang entitas kadewatan tapi putri
Jadi kalau orang Jawa bilang ya widodari. Iya, widodari. Itu ada di yang berasal dari apa setananya, kalau orang Bali bilang setananya itu ada di Gua Giri Putri di Nusa Penida. Itu juga pernah rawuh, bahkan saya pernah diberi langsung oleh beliau gelang Tridatu. Jadi ya, dengan seperti itu saya kan jadi ya memang semua ada benar. Bahkan waktu akan ada upacara Agung Pangurip Bumi, Sinun Ijo Bedara Mahadewa memanggil kami untuk datang ke Pura Batu Kau melalui Eyang Wayan Sukre. Tapi waktu itu yang perintah dua, Eyang Wayan Sukre dan Pangeran Kandang Jero yang sudah menganggap saya kayak anak sendiri gitu ya. Saya begitu diperintah saya langsung ke Tanah Lot, ke Pura Jero Kandang. Nah dari situ terus saya juga nanggil di Pura Penataran, pura utamanya yang di Tanah Lot. Nah dari situ ada yang Wayan Sukre yang tadinya dawuh juga, itu muncul hadir, langsung perintah supaya kita ke Pura Batu Kau. Habis dari situ langsung kita. Nah dari Pura Batu Kau kita kaget, loh ini ada acara, akan ada acara apa kok masyarakat itu sedang membuat ubo rampe, ini acara besar ya. Nah waktu itu terus kami ketemu Pak Mangku dari Pura Batu Kau itu, beliau cerita ini kalau akan diadakan upacara Agung Pangurip Bumi yang diadakan hanya setiap 26 tahun sekali. 2019. Nah, saat itu saya sudah berpikir, saya tertarik untuk ikut nanti tanggal 21 sampai 28 ini Desember 2019. ya. Nah, kemudian ternyata Sinun Ijo Bedara Mahadewa malah dawuh langsung, kamu nanti harus ikut hadir. Ya saya jadwalkan langsung. Waktu itu saya kan datangnya November akhir itu, dan langsung saya jadwalkan untuk nanti ikut upacara Agung Pangurip Bumi. Dan pada saat saya mau berangkat, Ki Ageng Mangirwonoboyo kan jauh untuk membawa bunga pudak sinupet, bunga pandan. Ya kita cari, meskipun susah ya bejan-bejan, tapi ternyata beruntung dapat. Kita bawa 3 yang istimewa, dapatnya di Kulon Progo, menyusuri pantai Glagah. Terus selain itu saya juga bawa buah-buahan dan hasil bumi dari tanah Jawa. Waktu sampai di Bali, saya nginep di hotel di sekitar Tanah Lot. Pagi jam 5:30 itu dibangunin, ya langsung itu blok bangun, Sinun Ijo Bedara Mahadewa. Padahal jadwal hari itu kan melanjutkan perjalanan ke Tanah Lot untuk melukatkan beliau Sinun Ijo Bedara Mahadewa. Cuma kan waktu itu masih menginap di salah satu pura agung di Bali, di mana Tabanan, sebelum melanjutkan ke Tanah Lot sebagai tujuan terakhir perjalanan puluhan kilo itu kan, PP 150 kilo. Nah itu pagi jam 5:30 rawuh memberikan doa restu. Beliau rawuh itu karena mencium bau bunga pudak sinupet yang kita bawa itu, jadi jadi sinyal. Dia langsung rawuh. Wah luar biasa nih. Jadi leluhur tahu betul. Ki Ageng Mangir ternyata tahu banget. Jadi ubo rampe sesaji itu bagi orang Jawa sangat penting. Maka kalau orang mengaku wong Jawa seneng tirakat, ini kemana-mana nggawa awak tok ya ketok iki pincang ya. Entah alasan nggak punya uang, alasan nggak percaya ya. Intinya kayak gitu tuh pincang. Nah, kalau sama anak ya, kalau mau marah suwan tuh ya nggowo. Nek iso ya joming dipoto, nek kepeksane angel kembang ya dupo. Tapi kalau iso ya ana kembang barang ya digowo. Kabeh kuwi srana kuwi penting banget. Itu juga bentuk kepedulian kita. Dan itu langsung dari saderenge melanjutkan dulu untuk aplikasi. Bagi kaula pribadi kan saja itu bukan berat, tapi untuk memulai sebenarnya sudah. Tapi untuk sesuai pakem ini yang perlu benar-benar arahan-arahan. Ya apapun 100% awal dari Islam, santri, pesantren,
99% diksinya juga Islam. Karena dipikir saya itu putune ulama AR Fahrudin. Tapi kan saya kan tahu Pak. Sejati urip, maka saya yo ilmu yang real, ilmu sing wis terbukti sejati saya pakai. Sing kira-kira mitologi ya tak tanggalkan, soalnya ya wasting time ya. Nah, bagi pemula seperti saya yang memang sangat niat tersena pengen udah bener-bener remen sowan para pekunden leluhur tapi belum terbiasa, jangankan menyang, jangankan kados dupo sekar mawon itu jarang. Jadi mung sekali-kali ya beli kemas taman ya orang ketang sebungkus 5.000 ajane wis. Ayo. Harus dilatih terus-menerus nih. Harus dilatih. Syukur lengkap nggih. Ya paling ora bunga taman. Nek kira-kira di situ ana sik putri ya karo ganten. Nek ganten cuma 2.000 dapat. Kalih dupo nek saged menyan sekalian iki. Menyan malah enggak begitu urgent. Kembang terus ganten. Dupo wis cukup. Bahayu nggih. Makane kula kadang nyuwun teng dupo pas hendak titis bapak kula nyuwun duponipun wong mboten terbiasa Mas, tapi niki bapak kula nyuwun setunggal. Oh iya silakan Mas. Bingung nggih. Kalau kita beli langsung ke Bali, dupa-dupa basah. Selain murah, baunya enak dan leluhur ya seneng. Nek kita itu marah soan awak tok ya mesti kalah diperhatikan dibanding wong sing memenuhi paugeran iki kan ketok serius to. Nggih. Tur ora ming bujung karepe dhewe. Nggih, paham kan. Coba misalnya Mas Mahfud sowan ke eyange. Nggih, Mas. Sekarang bayangke nek nggawa bako, dluwang, cengkeh, klembak dibanding ra nggawa apa-apa, bedane piye to, Pak? Nggih. Sowan Kang Mas sering tenan beton. Saking ra apa-apa. Sisi naon. Lah nggih wong teng spot tajem. Mulane pokoknya harus cepatnya sowan usah ndak mikir apa sih sowan sih, ini jelas ada ingkang wigati, jelas sampai diobati Bunda Untari marang kula. Ya iki iso disebut ini sebagai titik tancep kayon titik kabukoning sing sejati kan ngono ya iso kan gitu to Mas. Bahayu itu. Cik kalau saya tuh nek medar ilmu sing sejati ya enggak mau sembarang. Sesuai dengan levelnya masing-masing. Kadar kita meng cara dene iki tuturi ning handayani. Nggih. Ning nek rada kemajon ya moh nanti urusane nggon soal belief system. Nggih. Nek wong malah mental nolak malah dikira leres gak Mas? Musyrik. Mas dikira ngajarke sesat. Nek niku sampun nggih